Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dina. Hari ini kita akan kembali belajar matematika. Nah, kalau pada minggu sebelumnya kita masih membahas mengenai matriks, hari ini kita akan masuk ke materi terbaru, yaitu mengenai barisan dan deret. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Yuk disimak video berikut ini. Nah, jadi kita hari ini masuk ke bab baru, yaitu mengenai barisan dan deret, yang mana barisan dan deret itu nanti terbagi menjadi dua. Ada yang namanya barisan aritmatika, terus ada juga yang namanya barisan geometri. Nah, untuk hari ini kita hanya akan fokus belajar mengenai barisan dan deret aritmatika. Nah, jadi silahkan kalian pause dulu, dicatat video dari Ibu. Oke, sudah? Oke, sip. Nah, jadi di sini Ibu jelaskan sedikit mengenai barisan aritmatika. Itu adalah barisan yang memiliki pola selisih yang tetap untuk setiap suku-sukunya. Jadi dia dibatasi dengan tanda koma. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini ada 10, 12, 14, 16. Jadi yang pertama ini dinamakan dengan suku pertama, disimbolkan dengan U1. Dan seterusnya. Misalkan yang ini kan yang keempat, berarti dia suku keempat, U4. Nah, terus ada juga yang namanya beda. Beda itu selisih antara suatu suku dengan suku sebelumnya. Jadi kalau kita perhatikan kan antara 10 ke 12, terus 12 ke 14, 14 ke 16, dia punya selisih yang sama, yaitu masing-masing bedanya adalah 2. Nah, untuk mencari beda atau selisih itu dicari adalah sebuah suku. Nih kalau misalkan UN, nih UN ini nanti bisa U2, U3, U4, terserah. Kalau misalkan di sini U2, berarti U2 dikurang U1 lah, karena kan N dikurang 1. Jadi bedanya coba kalian perhatikan, 12 dikurang 10 nanti akan menjadi 2. Nah, kalau untuk menentukan rumus suku ke N, nah jadi maksudnya rumus suku ke N ini apa? Nah, jadi ini kan ada 4 suku. Jadi kalau misalkan nanti suku ke 10, berarti yang ke 10 buting nih letaknya. Nah, itu suku ke 10, rumusnya adalah yang ini. Nah, silahkan dipahami aja dan dicatat. Nah, ingat kalau barisan itu tadi kan dia koma, dibatasi dengan tanda koma. Lalu ada yang namanya deret aritmatika. Deret aritmatika ini juga merupakan kayak barisan bilangan. Cuman bedanya apa? Bedanya dia dibatasi oleh tanda tambah, atau deret nih intinya adalah jumlah. Jadi kalau ketemu kata jumlah berarti itu adalah si deret. Oke? Nah, itu rumusnya nih, boleh pakai yang ini atau yang ini, sama aja. Mau kalian pakai rumus yang ini atau yang ini, hasilnya nanti akan sama aja. Nah, untuk lebih memahaminya agar lebih mudah, kita langsung aja ke contoh soal. Nah, untuk contoh nomor 1, misalkan di sini diketahui ada barisan 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Kita mau menentukan suku ke-8. Terus kita juga menentukan jumlah 8 suku pertama. Nah, sekarang gimana caranya? Nah, untuk menentukannya sebenarnya kalian bisa aja mencarinya dengan manual. Misalkan ini kan bujar, misalkan bedanya dari 3 ke 6 nih 3. Bedanya masing-masing 3. Berarti langsung aja misalkan kalian cari 18. Ini kan U1, Ibu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti 18 adalah yang suku ke-6. Sampai kalian cari suku ke-8, ketemu hasilnya. Nah, iya seandainya pertanyaannya itu suku ke-8 itu sedikit atau angkanya kecil. Nanti bagaimana kalau misalkan di soal dicarinya adalah suku ke-50, suku ke-55. Nah, otomatis kalian akan teler untuk mencarinya dengan cara manual. Makanya kita memerlukan rumus. Nah, karena ini hanya contoh, makanya Ibu ngambil angkanya yang kecil aja dulu biar mudah dipahami. Nah, kalau suku ke N, silahkan kita pakai rumus yang barisan berarti. Yang mana rumusnya? Nah, yang ini. Kalau kita perhatikan di sini kan ada A, terus ada N, ada B. Berarti kita harus tahu dulu yang mana A, yang mana B. Nah, agar lebih mudah, kalian tulis aja diketahui dulu. Apa aja yang diketahui dari soal. Misalkan A. A itu suku pertama. Suku pertamanya berapa? 3, karena dia ada di barisan
nomor 1, berarti 3 atau U1. Oke, terus beda. Nah, bedanya berapa? Bedanya kan kita tahu tuh, sebuah suku dikurang dengan suku sebelumnya. Boleh aja misalkan ibu mencari bedanya 6 dikurang 3 sama dengan 3. Kalau misalkan keadaan 6 kurang 3 pengbulun pakai yang ini, misalkan 15 dikurang 12 sama aja, bedanya juga nanti akan 3. Jadi terserah kalian. Untuk n-nya berapa yang kita cari di soal? Oh, dia maunya n-nya 8. Nah, udah, baru kita masuk ke penyelesaian. Penyelesaian ke jawabannya aja ya, langsung maksud ibu. Oke, kalau suku ke-8 berarti itu adalah U8. Ibu tulis aja dulu di sini biar nggak bingung. Ditanyanya adalah U8. Nah, ini yang A kan? Kalau yang B itu adalah jumlah 8 suku pertama. Kalau jumlah itu berarti deret, berarti dia adalah S8. Nah, oke. Ibu tuliskan dulu, kita mau nyari yang A ya. Ibu tulis di sini deh yang A. UN rumusnya apa? Ceklah di catatan kalian tadi. A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, ini gampang aja kok rumusnya untuk diingat. UN, kita kan nyarinya U8, gantilah dia jadi U8. A-nya berapa? Suku pertamanya adalah 3. Ditambah N-nya adalah 8. Dikurang 1 dikali dengan bedanya adalah 3. 3-nya turun, ditambah 8 dikurang 1 adalah 7. Ini artinya dikali ya, 7 dikali 3. Nah, ini sering nih yang salah di sini, ditambahkan dulu baru dikali. Harus dikali dulu. Jadi yang di sini duluan. 3 ditambah 7 kali 3 adalah 21. Jadi 3 ditambah 21 adalah 24. Ketemu jawabannya untuk yang bagian A. Sekarang yang bagian B. Nah, yang bagian B, ibu kesini ya. Nah, sebenarnya kan ini ada 2 rumus. Mau pakai yang ini atau yang ini itu sama aja. Kalau misalkan cara ini, kalau UN-nya udah diketahui, boleh kalian langsung pakai ini. Tapi ibu mencontohkan yang ini aja, karena ini yang paling sering dipakai. Karena kan kita nggak mencari UN-nya kadang. Ibu tuliskan dulu SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Udah. Nah, kita mau nyari S berapa? Suku ke-8, jumlah suku ke-8, berarti S8. N-nya ganti dengan 8 dibagi 2. Terus 2, A-nya berapa tadi? A-nya 3, berarti 2 dikali 3 ditambah dengan N-nya adalah 8. 8 dikurang 1, B-nya adalah 3. Ini pinter-pinter kalian aja masukkan ke rumus ya. 8 bagi 2 adalah 4. Tutup kurung. 2 dikali 3 6 ditambah 8 kurang 1 7 dikali 3. Ini 4 dalam kurung 6. Ingat yang kali dulu. 3 kali 7 21. 4 dikali 6 ditambah 21 adalah 27. Oke. 4 dikali 27 adalah 80 101. 108. Nah, oke. Kalau ibu salah hitung nanti koreksi aja ya. Nah, ketemu tuh. Nah, jadi beda antara U8 dengan S8. Kalau U8 itu suku ke-8, kalau S8 itu artinya suku pertama ditambahkan suku kedua, tambahkan suku ketiga sampai dengan suku 8, jumlahnya adalah 108. Nah, kita langsung lanjut ke contoh nomor 2. Nah, soal nomor 2, di sini pause dulu, catat. Sudah? Kalau sudah, tulis diketahuinya seperti sebelumnya. Nah, kita baca sambil diketahui suku ke-6
Dan suku ke-15, berarti U6 dan U15 itu diketahui. Dari barisan aritmatika berturut-turut adalah 60 dan 47. Berarti 20 itu adalah suku ke-6-nya dan suku ke-15-nya adalah 47. Tentukan, ditanya, tentukan piye suku pertama. Suku pertama itu adalah ini A, yang ditanya adalah A. Terus apalagi? Beda B. Terus yang dicari apalagi? Suku ke-10, berarti U10, benar. Terus yang C apa dicarinya? Jumlah 6 suku pertama. Kalau jumlah berarti benar, S6. Nah sekarang kita cari. Nah seperti biasa nih kan diketahui U6 dan U15. Kita mau nyari A dan B. Otomatis untuk mencari nilai A dan B kita gunakan rumus UN-nya. Karena di sini diketahui ada U6. Nih Ibu tuliskan dulu rumusnya. UN sama dengan apa? A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah langkah pertama kan diketahui ini U6. Kita pakai dia. Berarti di sini U6. Berarti masukkan aja ke dalam rumus A tetap. N-nya ganti dengan ini kan 6, berarti 6 dikurang 1 dikali B. Oke. U6-nya itu kan ada nilainya. U6 berapa nih? 20. Iya, nih Ibu masukkan ke sini 20. A-nya belum tahu, baru kita cari. 6 dikurang 1 adalah 5. 5 dikali B berarti 5B. Oke, berarti nih Ibu ketemu nih persamaan 1. Langkah selanjutnya di samping sini aja ya. Nah, ini kan U6. Selain U6 yang diketahui adalah U15. Jadi Ibu cari U15. Masukkan juga ke rumus seperti UN. A ditambah N-nya kan adalah berapa nih? 15. Berarti 15 dikurang 1 dikali B. U15 sama dengan, langsung aja ya Ibu, sorry. Ini Ibu hapus. Nah, U15 kan sudah ada nilainya nih. Berapa di soal? 47. A ditambah 15 kurang 1 adalah 14 kali B, 14B. Ketemu persamaan yang kedua. Nah dari sini kita punya persamaan 1 dan persamaan 2. Berarti langkah selanjutnya adalah eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, semoga muat kertas Ibu ya. Berarti yang ini kan 20-nya di depan, Ibu balik aja tidak masalah. Jadinya A ditambah 5B sama dengan 20. Terus yang ini juga Ibu balik. A ditambah 14B sama dengan 47. Nah, agar salah satu variabelnya habis, berarti ini kita kurang. Biasanya pasti dikurang sih karena mau menghilangkan si A. Baru kita kurangkan, 20 dikurang 47 adalah negatif 27. 5B dikurang 14B adalah, iya benar, negatif 9B. A-nya sudah jelas habis. Berarti B sama dengan min 27 dibagi dengan min 9. B-nya adalah min 27 bagi min 9 adalah 3. Nah, ketemu sudah si B, 3. Kita mau cari siapa lagi? Si A. Nah, untuk langkah selanjutnya, nih Ibu kasih tanda lagi. Substitusi si B sama dengan 3 ke persamaan. Boleh, terserah kalian mau memasukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2, nggak masalah. Ibu maunya ke yang 1 aja karena angkanya lebih kecil. Jadi Ibu pakailah dia. Ini kan A ditambah 5B sama dengan 20. Masukkan A ditambah 5, B-nya adalah 3 sama dengan 20. A ditambah 5 kali 3, 15 sama dengan 20.
A sama dengan 20, 15-nya pindah ruas jadinya dikurang 15. Jadi sama dengan 20 kurang 15 adalah 5. Nah, ketemu tuh B-nya adalah 3 dan A-nya adalah 5. Nah, lanjut ke B. Nah, ini Ibu bedakan dulu ya. Tadi ini mencari yang A, sekarang kita mencari yang jawaban B. Nah, yang bagian B kita mau mencari suku ke-10. Berarti kita pakai rumus UN lagi. Tulis dulu. A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kita mau mencari U10. Kita ganti DN-nya dengan 10. Nah, dari soal dari yang kita temukan di bagian A, kita sudah tahu nilai A itu adalah, nih tulis di sini ya. Nilai A-nya adalah 5. Kita masukkan DA-nya 5 ditambah N-nya adalah 10 kan, 10 dikurang 1. B-nya berapa? Nah, dari yang A tadi, bagian A tadi kita temukan nilainya adalah 3. Sudah, tinggal kita hitung deh. 5 ditambah 10 kurang 1, 9 dikali 3. 5 ditambah perkalian dulu, ingat. 9 dikali 3 adalah 27. 5 ditambah 27 adalah 32. Nah, ketemu tuh yang bagian B. Sekarang kita cari yang bagian. Nah, kita masuk ke bagian C. Kita mau mencari jumlah 6 suku pertama. Berarti S6 kan. Nah, kalau sebelumnya tadi yang soal nomor 1, Ibu tadi kan pakai rumus yang ini nih. Nah, sekarang Ibu mau coba pakai rumus yang ini. Sama aja sebenarnya hasilnya. Mau yang ini, mau yang ini. Terserah kalian, bebas. Jadi Ibu mau coba yang ini aja biar ada variasi sebenarnya. Nah, jadi di sini karena di sini S6 berarti kita mau mencari jumlah suku ke-6. Udah deh, tinggal kita isi. N-nya adalah 6. 6 bagi 2. Terus U1. U1 itu sama dengan A atau suku pertama. Suku pertamanya siapa? Berapa? Si 5. Oke, 5 ditambah dengan UN. Nah, UN-nya kan karena di sini 6, berarti di sini adalah U6. Ibu tulis aja dulu deh, U6. Nah, sama dengan 6 dibagi 2 adalah 3 dikali dengan 5 ditambah U6-nya di mana nyarinya? Nah, kan tadi di soal udah ada tuh. U6 sama dengan 20. Nah, jadi Ibu langsung aja di sini Ibu tulis 20. Nah, ini kan 20 nih di soal. Nah, kalau misalkan gak ada di soal, kalian cari dulu pakai rumus UN. 3, 5 tambah 20 adalah 25. Nah, 3 dikali 25 adalah 75. Ketemu deh hasilnya. Nah, itu tadi video pembelajaran dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.